Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat untuk semuanya. Kita kembali lagi dalam channel Make the Day. Kali ini saya ingin berbagi mengenai teknik mereview judul karya tulis ilmiah. Jadi judul-judul apa saja yang memenuhi syarat dari karya tulis ilmiah. Namun sebelum mereview judul karya tulis ilmiah, terlebih dahulu kita melihat bagaimana syarat-syarat judul yang baik itu bagaimana. Judul sesuai dengan tema. Jadi fokuskan kepada tema terlebih dahulu. Misalnya dalam hal ini temanya bahasa Indonesia, berarti kaitannya dengan bahasa Indonesia atau hubungannya dengan atau relevansinya dengan kejuruan teman-teman, maka disesuaikan dengan kejuruan teman-teman tersebut. Selain tema, judul juga harus memiliki kata berpasangan. Kata berpasangan di sini adalah di mana kata-kata tersebut memiliki pelengkap berpasangan. Seperti halnya kata pengaruh, ini melengkapi kata terhadap. Peningkatan melalui hubungan dengan pemanfaatan sebagai penerapan melalui peranan terhadap. Jadi judul itu harus memiliki kata berpasangan. Jangan sampai judulnya hanya tunggal saja. Misalnya pengaruh metode berbicara. Nah, itu bukan judul. Jadi syarat sebuah judul yang pertama selain tema adalah kata berpasangan. Kemudian diawali dengan kalimat pasif, yaitu menggunakan awalan pengaruh. Ini pasif. Aktifnya adalah memengaruhi, seperti itu. Peningkatan ini juga disebut dengan pasif. Aktifnya meningkatkan. Hubungan, pemanfaatan, penerapan peranan juga termasuk kalimat pasif. Jadi harus diawali dengan kalimat pasif. Kemudian terdapat variabel. Variabel minimal dua variabel yaitu V1 dan V2 yang melengkapi kepada kata berpasangan tersebut. Misalnya pengaruh V1 terhadap V2. Nah, ini rumusnya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti rumusnya saja. Jika V1 terlebih dahulu, maka V2 ke berikutnya. Atau sebaliknya, jika diawali dengan peningkatan, maka V2 dulu, kemudian V1. Hubungan V1 dulu, kemudian dilanjutkan dengan V2. Jadi ini ikuti saja rumus dari pembuatan judul seperti ini ya. Di mana variabel ini harus mewakili judul kita, topik kita ingin mengupas apa. Syarat variabel ini yaitu harus spesifik. Jadi variabel yang digunakan itu harus sedemikian rinci, jangan umum. Misalnya kita menulis misalnya pengaruh metode ceramah terhadap kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini bisa dikatakan masih bersifat umum, harus spesifik. Spesifiknya misalnya kemampuan menulis naskah teks pidato, misalnya seperti itu. Jadi harus ada rincian yang lebih jelas. Termasuk dengan syarat berikutnya adalah objek. Objek juga harus terperinci. Misalnya pengaruh metode ceramah terhadap kemampuan menulis naskah pidato pada mahasiswa. Nah, itu mahasiswa itu masih umum. Pada warga, warga juga masih umum. Pada siswa juga umum. Harusnya pada mahasiswa semester 1. Jurusannya apa? Tulis jurusannya misalnya prodi ilmu komunikasi. Kampusnya apa? Tulis misalnya Universitas A seperti itu. Jadi harus spesifik. Tidak boleh pada mahasiswa saja atau di kampus A gitu.
Nah, itu masih sifatnya umum. Karena variabel dan objek ini harus memiliki standarisasi, yaitu spesifikasi. Artinya harus spesifik, harus rinci, harus detail judul tersebut. Kita ambil contoh dari judul ini, misalnya budaya akademik mahasiswa. Nah, ini judulnya bisa dikatakan salah. Atau pembelajaran efektif. Ini juga salah karena tidak ada variabelnya atau hanya satu variabel saja. Tapi yang benar adalah misalnya survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik Universitas A. Peningkatan hasil belajar melalui metode empiri pada siswa kelas 10 SMP Negeri A. Atau referensi judul lainnya, misalnya pengaruh kafein. Nah, kafein ini V1, di mana V1 ini adalah virusnya. Bisa dikatakan virusnya, atau bisa dikatakan metode atau caranya, atau sebabnya terhadap kefokusan V2, kefokusan ini. Di mana V2 ini adalah sasaran yang akan diteliti. Jadi kalau kita ingin meneliti kefokusan siswa itu kira-kira apa? Oh, apakah karena sesuatu, karena virus, karena metode, media, model, dan sebagainya. Misalnya pengaruh CO2 terhadap nafsu makan pada pasien pneumotoraks. Kemudian peningkatan kemampuan menulis deskripsi melalui model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Jakarta. Atau pemanfaatan ekstrak morinda citrifolia sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hubungan pengetahuan orang tua terhadap gizi balita pada blok J perumahan Bekasi Regensi. Jadi harus spesifik. Kemudian dari dasar inilah kita bisa mereview beberapa judul, dan ini ada contoh, banyak sekali contoh judul, kita koreksi bersama, kita review apakah judulnya sudah ACC atau sudah mewakili atau belum. Efektivitas pembelajaran berbasis online terhadap mahasiswa ini bisa saja judul itu tidak menggunakan peningkatan pengaruh, eh, kalau ini deskriptif ya. Tetapi tetap harus variabel itu harus tetap ada dan harus mengikuti syarat variabel tersebut. Aktivitas pembelajaran online terhadap mahasiswa, nah, terhadap mahasiswa ini terhadap apa gitu. Sehingga ini tidak bisa diakses. Ini bisa saja misalnya aktivitas pembelajaran berbasis online terhadap apa ini, misalnya kita tambahkan terhadap hasil belajar, hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini variabel 2-nya sudah ada. Ini variabel 2. Ini untuk variabel satunya. Sekarang tinggal objeknya pada mahasiswa. Sekali lagi ini harus jelas. Mahasiswanya misalnya semester 1 program studi misalnya ilmu komunikasi sebagai agribisnis, universitas apa yang mau di ini, tanda biru ini atau tinta biru ini berarti tandanya perbaikan yang sudah di ACC. Jadi bisa menggunakan judul yang pertama. Kemudian selanjutnya judul kedua, bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi dalam bermedia sosial. Judul ini masih belum bisa, masih terlalu umum. Jembatan komunikasi apanya mau dibahas, media sosialnya juga apa yang mau digunakan. Peranan website.
Oke, kita bicara sekarang peranan website. Mentari. Mentari ini mungkin basis di akad ya, semacam itu. Dalam efektivitas pembelajaran, peranan kita lihat di syarat judul tadi, jika peranan menggunakan terhadap. Berarti seharusnya ini peranan website Mentari dalam efektivitas terhadap. Kita ganti dengan terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Berarti terhadap dengan efektivitas. Misalnya keefektifan. Itu yang lebih bagus. Keefektifan belajar, hasil belajar. Ada sampai kesamakan nih mahasiswanya. Ini perbaikan judul yang ketiga. Ini dua judul yang sudah di ACC. Lanjut pemahaman mahasiswa dalam penentuan topik judul. Bisa nomor satu ACC. Mungkin ini agak lebih rancu ini. Jadi mengambil judul tuh yang simpel saja, yang mudah dipahami. Jangan terlalu tinggi tapi tidak pas. Gitu ya. Tanda merah berarti tidak di ACC. Korelasi atau hubungan ini ininya dengan pasangan kata. Jadi kemampuan berbicara ini dilengkapi di judul ketiga. Jadi ada dua ya, ini ACC yang pertama, yang kedua. Kemudian berikutnya ini tidak memenuhi syarat judul, ini juga sama, tidak ada variabel yang tepat, ini juga sama, semua atau tidak ada yang. Pengaruh teknologi. Teknologi ini terhadap pemahaman paket bahasa Indonesia di kalangan pemuda. Teknologinya juga belum spesifik ini sebenarnya. Di kalangan pemuda, apa ini pemudanya? Pemakaian bahasa Indonesia, maksudnya penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi sayang tidak di ACC. Strategi pendidikan bahasa Indonesia untuk meningkatkan literasi multibahasa di era digital juga sama. Pokoknya ikuti syarat penentuan judul yang tadi di awal saya sampaikan ya. Ini juga sama. Tapi tidak ada yang di ACC.
peranan bahasa Indonesia di kampus tidak sekedar mahasiswa. Ini juga tidak sesuai dengan syarat yang di atas. Globalisasi masih umum. Tingkat pemahaman mahasiswa UM Bandung kita hapus. Bahasa Indonesia formal dalam lingkungan kampus. Tidak begitu tidak saja. Sama program studi. Ya, ya. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Adalah masuk pengaruh bahasa gaul. Bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan. Tapi ini jeruk terlalu terlalu merah, diganti sama peningkatan kosakata kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa bisa ini juga tidak dulu. Kotaknya pembelajaran saja. Kemudian survei penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada mahasiswa. Survei penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Tadi agak mirip yang survei pemahaman. Nah, ini sudah kita anggap satu sama, sama, jadi tidak digunakan lagi. Evaluasi efektivitas literasi bahasa Indonesia pada mahasiswa. Evaluasi efektivitas literasi, evaluasi yang tidak agak terlalu melebar. Kalau tadi yang formal ini yang non formal. Mungkin langsung saja tingkat penggunaan bahasa Indonesia non formal. Kalau bahasa Indonesia itu memang pada dasarnya jika dikaji dalam sebuah tulisan maka Indonesia yang benar dan kaidah. Tapi biasanya ini agak agak membingungkan nanti. Kita ganti saja, jadi tidak ada yang di ACC. Ini masih sama. Penggunaan komik dalam pembelajaran nulis cerita. Di agris bisnis di tingkat mahasiswa itu nggak ada penulis teks cerita, ada sekolah.
Tapi jika pendidikan di sekolah, ya silakan. Ini sudah termasuk ya. Peranan YouTube. Oke, YouTube terhadap kemampuan memahami materi dalam menyelesaikan tugas bahasa Indonesia pada mahasiswa. Samakan saja. Ini tentatif nanti tergantung mau semester berapa, program studinya apa, kampusnya apa, gitu. Media sosial. Agar pembelajaran berbasis film terhadap motivasi belajar mahasiswa. Langsung media sosial film. Motivasi nggak bisa diukur. Nggak bisa. Kalau mau prestasi belajar, hasil belajar, seperti itu bisa diukur. Media sosial. Judul yang kedua berpotensi. Coba kita rangkai dulu. Peningkatan keterampilan menyimak. Ini menyimak sih, berarti mendengarkan. Jadi kalau peningkatan kata berpasangannya adalah media film kartun. Tahu di mana nih? Keterampilan menyimak berarti siswa. Kita anggap misalnya ya pada siswa kelas 10 SMA negeri A. Ini memang harus lengkap ya. Ini harus lengkap. Harus spesifik pada siswa kelas berapa dia sama berapa. Ini adalah objeknya. Tidak masuk. Oke, ini bahan pertama sudah selesai. Kita lanjut ke bahan kedua. Di sini temanya adalah ini ya, bahasa Indonesia. Jadi tentang bahasa Indonesia atau boleh hubungan atau relevansinya dengan kejuruan. Kejuruannya bisa agribisnis nih. Berarti ya kira-kira bahasa Indonesia dengan hubungan agribisnis apa judulnya? Boleh seperti itu. Jadi harus ikuti dengan tema ya. Tema bahasa Indonesia, kemudian hubungan atau relevansinya dengan kejuruan. Nah, kemudian termasuk ke teknik informatika. Berarti dengan tema yang sama. Jadi yang syarat judul itu pertama harus ada tema. Pentingnya sifat sabar, tidak pentingnya pengaruh gadget pada pengaruh media. Nah ini tiga judul ini sudah otomatis nih tidak di ACC karena tidak sesuai dengan prinsip teori syarat pembuatan judul tadi yang saya jelaskan di atas sebelumnya yang saya jelaskan. Pengaruh media sosial terhadap kembang sosial. Ini juga masih umum nih media, media ini media sosial apa gitu.
Terus perkembangan sosial pada anak-anak ini, anak remaja itu maksudnya apa, usia atau bagaimana? Ini agak rancu ini. Saya kalau memang judul itu berpotensi bisa saya rapikan, saya rapikan. Tapi jika memang tidak, saya lewati saja. Pemanfaatan teknologi Internet of Things, IoT, sebagai pengatur jarak jauh rumah tangga, tidak. Internet, tidak. Temanya ya, nah, peran bahasa Indonesia dalam media sosial juga sebenarnya bisa ini. Itu media sosial apa ini? Coba saya rapikan dulu, kira-kira bisa nggak jadi gitu. Berubah peranan bahasa Indonesia, ada postingan. Postingan. Postingan itu satu yang bisa diposting ya, tapi ini lebih sifat ke bahasa, mungkin lebih pas ke arah kalau di WhatsApp itu status ya. Postingan juga bisa sih melalui tulisan ya. Intinya pada tulisan lah, bukan gambar. Atau gambar ada tulisannya seperti itu ya. Kita postingan saja. Ada postingan, postingan, misalnya medsosnya dan Instagram. Nah, ini karena ini kita adakan survei, maka bisa menggunakan pada mahasiswa. Kita ambil contoh ini saja yang sudah ada ya. Nah, program studi apa gitu ya. Universitasnya universitas apa. Semester berapa juga silakan. Ambil aja. Ini bisa diakses ya. Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia hubungan bahasa Belanda tidak. Ini yang dinarakan sudah pasti tidak diakses ya. Penerapan bahasa Indonesia melalui medsos dalam proses terkini dan juga bahasa Indonesia dalam proses. Dampak penggunaan slang dalam bahasa Indonesia terhadap pembangunan komunikasi. Misalnya pada remaja, misalnya remaja, remaja berarti konteksnya di luar dari kegiatan formal, di luar sekolah, di luar kampus. Misalnya pada warga, warga lebih ke usia berarti ya. Tapi kalau untuk menentukan remaja itu biasanya tingkatnya lebih enak ke pada siswa gitu. Itu lebih lebih gampang. Pada siswa kelas berapa, misalnya SMP atau SMA. Ini bisa diakses ya. Penggunaan media sosial terhadap kemampuan menulis. Nah, media sosial ini apa nih kira-kira nih? Kemampuan menulisnya menulis apa? Ini masih umum. Berarti penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Eksplorasi pengaruh budaya lokal terhadap pengembangan bahasa Indonesia. Budaya lokal. Tapi kan ini jurusan teknik informatika. Tidak saya tidak di ACC. Bahasa gaul, medsos, tidak juga terlalu bagus juga. Kedua tidak.
Berarti ya tidak dalam storytelling berarti peningkatan kemampuan mungkin jangan berbicara tapi bercerita melalui kata berpasangannya melalui ya, storytelling. Ada siswa kelas A, SIDN. Ini kalau peningkatan berarti Anda harus mengajar ini di sini. Anda harus mengajar di sekolah ini. Tapi jika dirasa tidak pas, ya ganti saja nanti judul. Ya, sudah juga yang berdampak sama ya. Juga tidak. Terus sekali lagi judul tuh udah terjangkau ya. Terus penulisannya ikuti dengan penjelasan yang di awal ya, nih, yang saya jelaskan di awal. Jadi perhatikan syarat-syarat dalam penulisan judul. Pokoknya yang kalau kemungkinan judul itu bisa saya ubah ya. Analisis penggunaan aplikasi e-learning. Juga teknologi masih umum. Ini banyak yang umum. Terus yang ada kaitannya juga dengan kejuruan itu banyak atau bahasa satu ikuti sesuai dengan panduan atau teknik penulisan judul yang saya jelaskan di awal. Kemampuan mahasiswa dalam membedakan bahasa lisan baku dan bahasa apa artinya ada objek ya. Ada objek yang dianalisis gitu. Ini agak terlalu ribet. Cari yang sederhana saja lah yang mudah terjangkau. Pengaruh budaya barat itu apa? Apa yang mau dikaji ini masih umum. Terus objeknya juga nggak ada. Tapi ini judulnya kelihatan berpotensi. Silakan saja sih kalau ini diubah ya muda budaya barat yang apa, kemudian eh, penggunaan bahasa Indonesia ini, terus pada objeknya juga apa objek. Ini bagus nih. Pendekatan pramas, terus tidak dalam strategi tidak tutur daya dalam channel sudah contohnya Indonesia.
budaya barat difokuskan ke apa? Tambahkan objek. Oke, selesai untuk teknik informatika ini. Kita ambil contoh jurusan teknik informatika tadi agribisnis, sekarang teknik informatika. Berikutnya membedah, mereview eh, judul dengan tema tadi ya. Temanya adalah bahasa Indonesia dan atau hubungan atau relevansinya dan kejuruan. Sekarang kejuruannya difokuskan kepada pria tekstil dan fashion. Berarti temanya ini ya. Tidak memenuhi syarat. Oke. Ini kita close. Pengaruh minat baca dari tulis bagi terhadap prestasi riset. Nah, ini bisa. Silakan saja, tinggal ditambahkan objeknya. Tambahkan objek aksesori. Terlalu umum dan sama. Depannya sudah bagus, syarat judulnya sudah ada kata berpasangannya, tapi perkembangan zamannya ini masih bisa dikatakan sangat umum. Jadi harus spesifik. Dan tidak ada objeknya juga. Ini bisa saya buatkan bahasa slang dan gaya bahasa Indonesia terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini berarti ada dua nih variabel X1, X2 ini. Bahasa slang, pengaruh bahasa slang terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pengaruh gaya bahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini dua-duanya. Jadi instrumennya harus ada dua ini ya. Tinggal ditentukan saja objeknya apa gitu. Kita ambil yang tadi saja, kita copy. Misalnya pada mahasiswa atau siswa terserah. Teknologi masih umum juga. Ini dengan kria tekstil dan fashion tidak ada hubungannya nih nilainya. Ini juga sama, panduan bukan judul resmi. Pemahaman siswa terhadap ini agak membingungkan. Nanti saja, ini bisa, ini juga terlalu umum.
Santunan berbahasa dalam kolom komentar terhadap masyarakat. Misalnya, ini masih bisa sih. Ini analisis ya. Misalnya, santunan berbahasa dalam kolom komentar channel YouTube atau Instagram ini Twitter bisa. YouTube-nya siapa ya, ini YouTube siapa, atau tweetnya siapa, tweetnya siapa, atau Instagramnya siapa, terserah. Tapi yang pasti ini berpotensi menjadi judul. Tapi jika dirasa sulit, ya ganti saja. Tidak sesuai dengan syarat judul. Ini sudah tidak. Mungkin bahasa podcast ini tidak juga media sosialnya juga masih umum. Diksi, sinonim, korelasi, dengan kemampuan baca pemahaman, kebiasaan membaca dengan kebiasaan kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman. Mungkin ini tinggal ditambahkan ini saja nih, membaca apa gitu ya. Terus tambahkan objeknya. Kebiasaan membaca apa? Kebiasaan membaca apa? Misalnya membaca novel kah? Baca buku? Baca apa? Tidak juga. Banyak sekali yang umum ini ya. Umum. Masuk yang terakhir gitu. Oke, finish untuk kejuruan pria. Kita ambil contoh lagi dari kejuruan farmasi. Ya, oke, farmasi. Temanya masih sama, bahasa Indonesia atau hubungan atau relevansinya dengan kejuruannya. Peran apoteker menyelamatkan tidak, tidak, tidak juga ganti semua karena tidak memenuhi syarat. Jadi harus memenuhi syarat saja. Jangan jangan terlalu umum. Media sosial masih umum, ini umum, umum dan juga. Pokoknya bahasa Indonesia dan kaitannya ya. Misalnya begini, pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap penggunaan
bahasa pelayanan gitu. Di apotek mana gitu. Nah, itu bisa sebagai contoh judul ya. Yang tidak, judulnya banyak tidak sesuai dengan syarat. Pengaruh yang tidak sumber daya. Pembentukan opini publik agak berat ini untuk kalangan farmasi yang khusus bahasa Indonesia. Internet bahasa asing kemampuan secara ilmiah melalui model pelajaran bahasa supaya ini bisa, tapi harus mengajar ini. Maka jurusan jurusan kimia apa farmasi ya tadi ya. Jurusan farmasi mengajar. Jadi tidak pas, tapi untuk judul sudah benar ini. Ini untuk judul nomor 3 ini sudah benar pada tulisannya. Pendekatan kemampuan menulis karakter ilmu melalui model pembelajaran berbasis proyek gitu. Atau karya tulis ilmiahnya kita ganti dengan media YouTube misalnya. Kita coba kita akal pengaruh menonton materi di YouTube terhadap kemampuan menulis ilmiah. Tinggal dipilih objeknya saja tadi. Pada mahasiswa apa gitu ya. Ini boleh dasarnya. Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia, media sosial, identitas tidak, terlalu umum, pengaruh dari literasi digital. Ini literasi, pengaruh literasi digital. Ada siswa ini bisa ada siswa kelas A, misalnya SMA dari apa? Ini bisa nomor 2. Ini kalau umum. Satu dan tiga umum tidak di ACC, kamera ini. Kalau merah tandanya tidak ada ACC, biru di ACC. Bahasa Indonesia dalam misi pariwisata, pengaruh bahasa asing, tidak di ACC. Ini terhadap optimal penggunaan obat. Misalnya eh, kualitas bahasa apoteker dalam memberikan pelayanan obat pada konsumen di apoteker apa gitu. Itu kan bisa. Tidak, tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat. Itu tidak. Ini juga sama tidak. Berikutnya,
Kalau umum sama, umum juga, umum juga, tidak sesuai dengan judul. Oke, dari sini. Pengaruh metode demonstrasi dan komunitas produk kompleks ini bisa nih pada siswa kelas apa, SMA negeri apa. Warna biru atau perbaikan yang saya berikan itu tandanya sudah di atas ya. Bisa untuk dilanjutkan. Pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap bahasa Indonesia terhadap pembelajaran internasional. Oke. SMP itu siswa ya. Kalau ini sudah ada objeknya, sudah juga, sudah juga. Ini bisa sih sebenarnya. Cuma kira-kira untuk diksi itu apa ya? Misalnya denotasi, konotasi. Itu sudah satu. Ini agak, ini sastra banget. Untuk farmasi tidak cocok. Juga, tidak sesuai dengan porsi makna. Sudah, sudah. Jadi tidak terlalu umum banget ini. Ditambah lagi tidak sesuai dengan teknik penulisan karya apa topik ya. Karena penulisan judul karya tulis ilmiahnya juga tidak pas. Juga tidak. Jadi cari makalah ini agak repot. Kita juga, kita juga strategi cyberbullying tidak, masih tidak ya. Ini juga tidak. Dan ini tidak terlalu ribet. Cari yang lebih santai, yang lebih mudah, yang sederhana saja penelitiannya, tidak perlu yang begitu melebar dan sebagainya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Masih dalam konteks kejuruan farmasi.
Peranan orang tua, dampak gadget, perkembangan, pengaruh bahasa asing, pengaruh ejaan, peranan lingkungan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengaruh penggunaan bahasa gaul tadi sudah dibahas, pengaruh penggabungan terhadap bahasa Indonesia daerah, pengaruh sosmed, faktor yang pengaruh peningkatan bahasa gaul tidak, pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan komunikasi, sudah ya. Pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan komunikasi remaja. Jadi ini kan farmasi, kualitas komunikasi bahasa Indonesia nya. Atau bolehlah seperti ini, kita bedah jelas terhadap kualitas komunikasi. Nah, kualitas komunikasi tapi objeknya pada mahasiswa, pada mahasiswa farmasi baru bisa ada mahasiswa program studinya farmasi. Nah, jadi kualitas dari mahasiswa jurusan farmasi ini bagaimana? Ini tidak, yang merah tidak ada sesuai ya. Lalu keterampilan komunikasi bahasa Indonesia terhadap efektivitas konseling obat oleh apoteker. Nah ini nih maksud saya nih tadi nih. Pengaruh pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Indonesia terhadap pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap efektivitas efektivitas ya konseling obat, konseling saja lah. Dasarnya pasti konseling obat pada apoteker. Di mana nih misalnya apotek A. Jadi nanti orang yang kasih angkat nih orang yang apa konsumen-konsumen yang ada di apotek A ini. Bagaimana sih kalau kualitas konselingnya di sana ketika ditanya-tanya mengenai sakit ini obatnya apa kayak gitu dan sebagainya ya gambaran kita seperti itu. Lanjut pendapat komunikasi melalui kata baku tidak pengaruh media sosial tidak juga minat baca tentang udah tadi ya, minat baca tidak bisa saja tidak hubungan pembelajaran orang tua tentang bahasa Indonesia tidak juga pemanfaatan bahasa juga tidak semua dampak sosmed terhadap pemakaian bahasa Indonesia globalisasi umum pemanfaatan bahasa Indonesia dalam pemberian informasi kayaknya agak menarik ya. Jadi bisa kita ambil
penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberian informasi, pemberian informasi, informasi kesehatan, informasi ya, di atau pada ya, pada apa ya, mading di kampus, kampus ada mading ya. Biasanya kan ada poster-poster ya, atau banner atau flyer yang ditempel di mading itu sudah analisis bahasa Indonesia. Dalam keefektifan informasi ya, keefektifan, keefektifan informasi atau ketepatan, ketepatan pemberian kesehatan di poster di mading saja ya, di mading farmasi kampus A misalnya, bisa. Pengaruh tidak tambah loang, pengaruh inovasi ini juga tidak. Tidak. Pengaruh kemasan, pengaruh leadership, penekanan tenaga obat, peranan orang tua dalam mendidik anak, santunan tadi udah ya. Berikutnya di dalam rangkaian judul-judul di informasi ya. Perhatikan kembali syarat judul atau teknik penulisan judulnya ya. Ya tidak, tidak. Yang berat, terlalu tinggi, terlalu tinggi. Seperti ini pada dasarnya ini judul bisa sesuai dengan ini ada pengaruh, ada kata perpasangan terhadap apapun di temanya nggak pas gitu. Kalau tidak orang mengatakan untuk informasinya ya tapi tidak itu tidak ada bahasa Indonesia-nya ini. Itu informasinya mah bisa tapi bahasa Indonesia nggak ada.
Ini khusus farmasi. Jadi boleh bahasa Indonesia saja teman. Atau kaitkan dengan kejuruan Anda, tapi ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi ada relevansinya. Bedanya. Ini juga sama, tidak sesuai dengan yang denyut jantung dia tidak begadang. Ya, tidak, tidak. Ini peningkatan kemampuan membaca dan menulis. Apanya yang meningkatkan melalui apanya yang ada. Jadi ini analisis serta review judul-judul ya dari kejuruan farmasi. Kita masuk ke psikologi. Jadi tinjauan temanya berdasarkan kejuruan psikologi. Misalnya kita. Oke, kita analisis dari beberapa judul yang ada di sini dari segi kejuruan psikologi. Dinamika identitas budaya tidak psikologi. Kalau ini coba ini bisa kita buat terhadap perkembangan mental dan prosedur pada masa depan. Nah, jadi penggunaan bahasa sarkasme, bahasa-bahasa yang kasar itu bisa menentukan atau mempengaruhi perkembangan bahasa mental mahasiswa lain. Ini bisa ini dasar untuk kita pergaulan sudah banyak tadi di awal kita sudah tidak di ABC ya. Ini umum dan tidak ada objeknya juga. Teknologi informasi.
terlalu melebar, bahasa gaul. Tadi sudah dibahas di awal, sudah ada ya. Tapi judulnya. Bahasa pemilihan kata, pemilihan kata dalam komentator sepak bola pada penerimaan penonton. Persepsi juga ya dari penerima ya, agak terlalu rumit saja ya. Yang terlalu umum yakni pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pemahaman daya tangkap pada bisa psikologi ya, karena ini psikologi keadaan pada siswa ya, kelas A, tahunnya SMP, SD, SMA terserah. Eh, ini cukup membingungkan. Ini bisa ini diganti dengan pemahaman informasi saja. Bentuknya seperti ini juga tidak apa-apa nih pada masuk psikologi tinggal tambahkan semester yang berapa terlebih dia terlalu lebar semester satu dari penulisan begini nggak apa ini juga diakses ya ini diakses ini bagus ini gitu pemilihan kata dan keefektifan kalimat terhadap kualitas tulisan karya ilmiah ada yang sudah judulnya dibahas di sini jangan digunakan lagi banyak sekali digunakan
Ini kepada sastra. Pada pembaca ini pada mahasiswa saja. Perspektif. Gimana ya? Ini terus ceritanya yang dibahas ya. Saya tidak lah. Rekomendasi saya. Ya ini boleh. Oke, bahasa Indonesia kalau umum, kalau umum, kalau umum, menuju kalau umum, meningkatkan tapi mengajar. Kalau bukan kita jawab, belum tahu sulit. Oke, yang ini selesai. Kita masuk ke chapter yang lain. Masih dengan tema yang sama. Oleh bahasa Indonesia atau relevansi bahasa Indonesia dengan jurusan. Orang baca yang sudah dibahas tadi ya. Bisa ada postingan selebgram selebgram siapa gitu ya tentukan saja yang yang sering ada postingan-postingan hoax analisis nih.
Cara-caranya tidak kalau umum menjadi tahu umum bagi semua kalau umum biasanya biasanya ini bisa tapi ini merujuk kepada penelitian orang yang sudah ada. Jadi saya ganti saja ini ya. Pada membaca yang tentukan simetri berapa. Itu berbeda ya, karena ini membaca, bukan menulis. Ada terkenalnya psikologi siswa kelas berapa gitu. SMP, SMA boleh. Misalnya, ini tidak, ketiganya kalau umum, ini sangat berat sekali ini. Ini juga tidak. Ikuti panduan ya, ikuti panduan biar teknik penulisannya sama. Ini kalau umum data 15 cm setengah. Oke, selanjutnya contoh berikutnya kita masih dengan tema kalau umum. Kalau umum juga
Ini membaca menurut saya terlalu umum. Perhatikan penjelasan saya di awal ya, syarat-syarat atau teknik penulisan judul karya tulis ilmiah yang efektif itu yang bagaimana. Terlalu umum. Ini juga bukan bukan judul karya tulis ilmiah, judul buku. Ini bisa di misalnya terhadap kualitas pidato misalnya ada siswa kelas A SMP atau SMA saudara bisa ini diperbaiki ya ditambahkan ya, lebih tepat ini udah selesai ya tidak terlalu terlalu melebar terlalu berat ini juga bukan judul ilmiah ditambahkan pada mahasiswa prodi apa universitas semester berapa juga. Ini masih belum jelas, terlalu umum semuanya nih judul. Ini juga tidak terlalu. Tadi kosakata mau banyak kosakata. Ini ajar ya. Saya ganti pengaruh saja. Itu jadi beda kalau ini peningkatan itu KTK ngajar di kelas. Tapi kalau judulnya kayak begini ini sudah tidak lagi ngajar di kelas terhadap keterampilan berpidato ya karena Anda sudah menentukan objeknya saya tinggal pindah saja ya. Ini sudah selesai. Ini belum memenuhi syarat dan masih bersifat umum. Kalau posisinya merah dua gini ini tidak ada ACC ya, hanya yang berwarna biru saja yang ada ACC.
Gitu. Kalau umum, ini kalau teman-teman mencarinya bikinnya di internet pasti begini, hampir semua sama karena menggunakan channel atau riset searching yang sama gitu. Kita mencontoh lagi di psikologi ya, masih psikologi. Coba ini gimana nih temuannya sekarang? Juga sama nih. Ini nggak ada yang memenuhi syarat. Itu sama. Ikuti panduan dan penjelasan saya di awal ya, yang melalui PowerPoint tadi penjelasannya tentang teknik penulisan judul. Ini terlalu umum. Ini bahkan bukan judul karya tulis ilmiah, buku lebih tepat. Pengaruh bahasa gaul ini bisa, tapi ini sudah terlalu umum dan banyak yang sudah dibahas tadi di atas. Dan di semua saja sama dengan komentar tadi, terlalu umum dan halnya masih bersifat belum spesifik ya, masih global. Ini bukan tidak memenuhi syarat, ini tidak temanya juga tidak pas. Kakak sudah dibahas tadi, ganti, ganti juga, belum memenuhi syarat juga. Banyak judul yang sama yang di atas ini. Iya, apalagi ya. Tidak memenuhi syarat. Ini para banyak yang tidak pas ya. Coba kita terakhir nih, relevansi di psikologi ya. Ya, ini bisa. Mata kuliah bahasa saja mahasiswa semester berapa, prodinya apa, universitasnya apa. Ini bisa diakses ya. Ini juga bisa, nomor satu bisa, nomor dua juga bisa. Ini tidak memenuhi syarat,
Ini pada remajanya bisa diganti. Ganti saja. Boleh mahasiswa, boleh siswa. Terserah. Ini saya ambil contoh saja misalnya pada mahasiswa ya. Kemudian internet juga penggunaan bahasa kita tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Teknologi umum. Ini masih umum juga. Ini biasanya tidak sesuai. Ini bisa. Penghasil model tidak. Ini kalau memang bisa nih ya, dan bisa terjangkau ini lumayan gitu. Tinggal tambahkan objeknya aja pada siswa atau mahasiswa, tapi harus lengkap, detail. Kalau siswa ya siswa, mahasiswa ya mahasiswa pilih. Misalnya lengkapnya begitu ya. Misalnya mahasiswa mahasiswa tidak sesuai dengan syarat. Ini juga sama, tidak memenuhi syarat. Ini boleh bisa. Jadi begitu. Oke, selesai. Banyak review materi yang bisa saya berikan contoh analisisnya atau koreksiannya. Semoga koreksian-koreksian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang
menyusun judul karya tulis ilmiah, baik itu dalam makalah ilmiah, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Semoga ini bisa menjadikan referensi yang sangat berharga dalam tentunya penulisan judul karya tulis ilmiah. Demikian review yang saya berikan terkait mengenai judul karya tulis ilmiah. Nantikan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.